Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam. Dan nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Minadz dzulumati ilan nur. Di kesempatan kali ini, saya Muhammad Raka Habil, santri SMP Darul Quran An-Nayirah kelas 8 akan menyampaikan kultum yang bertema sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang hadirin tahu, sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul ada 4. Yang pertama adalah fatonah, kedua adalah sidik, ketiga adalah tabligh, dan yang terakhir, yang keempat adalah amanah. Yang pertama, fatonah, yang artinya cerdas. Nabi dan Rasul dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat fatonah untuk mengemukakan argumentasi kepada orang yang mengingkari. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'ala qaumih. Yang artinya, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Quran surat Al-An'am ayat 83. Yang kedua adalah siddiq, yang artinya jujur. Allah memberikan sifat siddiq kepada Nabi dan Rasul sejak kecil hingga menjadi Nabi dan Rasul. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran surat Maryam ayat 54. Mereka mustahil bohong, karena berbohong akan mengingkari dan menurunkan derajat kenabian. Adapun perkataan Nabi Ibrahim tentang istrinya Sarah, sesungguhnya dia adalah saudaraku. Yang dimaksudkan di sini adalah bukan saudara dalam satu nasab, melainkan saudara dalam satu agama, dengan tujuan menjaganya dari siksaan penguasa. Maka beliau tidak bohong, baik dari segi batin dan hakikat. Beliau adalah orang yang jujur. Demikian juga peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang artinya, Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Quran surat Al-Anbiya ayat 63. Dari segi batin dan hakikat, maka beliau tidak berbohong, bahkan beliau benar dari segi batin dan hakikat. Karena berhala yang benar berhala yang besar yang menyebabkan penghancuran berhala-berhala yang lain. Dan Nabi Ibrahim sangat marah kepada berhala yang besar karena pengagungan kaumnya dengan memperindah bentuk dan gambarnya. Maka beliau menghancurkan berhala kecil dan membiarkan berhala yang besar. Penghancuran berhala kecil ini disandarkan kepada berhala besar secara majas. Adapun hadis kadzaba Ibrahimu thalatha kadzabatin, sebagian para ulama menolaknya dan sebagian ada juga yang mentakwilnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Yang ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan. Kabar baik dan peringatan tidak akan sempurna tanpa disampaikan.
Nabi dan Rasul telah menyampaikan semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Yang artinya, mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah setelah diutusnya rasul-rasul itu. Quran surat An-Nisa ayat 165. Dan yang terakhir, yang keempat adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Allah memilih hambanya yang dapat dipercaya untuk mengemban tugas yang sangat besar, menjadi nabi dan rasul. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inni lakum rasulun amin. Yang artinya, sungguhnya aku adalah utusan Allah yang dipercaya kepadamu. Quran surat Ad-Dukhan ayat 18. Sekian kultum yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.